Kita baca Tauhid halaman 16, halaman 6, nomor 16. Yang nyemak ya kebetulan, yang tidak nyemak seandainya asalkan rutin ngikuti secara lebar gitu aja nggak apa-apa. Tapi lebih baik nyemak. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 16. Sifat kaunuhu aliman. Tegese anane Gusti Allah iku zat kang mesti minterke. Mokhal kaunuhu jahilan. Tegese mokhal lamun anane Gusti Allah iku zat kang bodoh. Dalile wallahu alimum bidatis sudur. Artine lan Gusti Allah iku ngudaneni kelawan pira-pira kang anduweni ati. Nah, sifat nomor 16 adalah sifat kaunuhu aliman, asal kata ilmu. Selisih 7, saya melihat selisihnya berapa 7 itu, terus bertepatan dengan sifat apa? Yang sampean ambil 7, 16 diambil 7. 9. Apa 9? Ilmu. Ilmu itu artinya apa? Pandai. Kalau aliman menjadikan orang pandai. Menjadikan orang pandai. Bedanya seperti ini. Kalau ilmu, pandai itu untuk Allah. Terus menjadikan orang pandai agar bagaimana tidak pandai menjadi pandai. Itu namanya aliman. Berarti Allah itu kalau pandai masuk ke kategori sifat ma'ani. Adapun bisa memandaikan seseorang dan beberapa orang itu adalah masuk maknawiyah. Jadi ada bedanya antara maknawi dengan maknawiyah. Kadang-kadang para ulama bingung ini. Lah ya kok ada ilmu dengan aliman. Apa ini? Kadang-kadang bingung. Gitu aja kok iya, itu aja kok repot. Siapa bicara seperti biasanya? Gus Dur ya. Saya lelekno Gus Dur terus saya. Iya, itu aja kok repot. Ngaji nggak sempat ya prei dhisik, gitu aja. Repot. Tapi ya jangan lama-lama. Besok kalau khataman akan mempersulit orangnya sendiri. Ya nggak apa-apa, saya bantu kok. Bantu apa? Lah itu video untuk bantu. Sambil makan kelanting kan bisa. Itu loh, video tadi loh Mas. Bisa saya sendiri di rumah kadang-kadang makan lento. Lihat video ini juga ngecek kok. Itu. Apa? Iya. Itu orang Jawa, Mi, jangan dicaci maki seperti itu. Enggak usum ya Bu di sana. Ini bahasa sini Jawa kecacil. Di sana ada sih? Enggak ada. Dibilang enggak ada gitu aja alim. Iya. Pandai dengan menjadikan menjadikan orang bagaimana bisa pandai seperti ini. Orang membuat seperti ini kira-kira butuh kepandaian enggak? Butuh apa tidak? Butuh kan? Kalau butuh minta tolongnya kepada siapa? Syariatnya kepada Allah. Allah itu kan syariat. Hakikatnya kalau butuh minta tolongnya kepada siapa? Wong ini asalnya enggak seperti ini, bisa menjadi seperti ini. Ini kalau di dalamnya tidak ada ilmu, tidak bisa bentuk seperti ini. Ilmunya Allah, kemudian ada manusia, Allah dijadikan pandai oleh Allah. Berarti manusia pandai, ini kan dipandaikan oleh Allah. Gini diakoni, wah aku gak kuliah
S9 ngono ya. S berapa? 16. 9 ya. Oh, aku kuliah sampai sana, gak mungkin aku bisa loh, lali be. Lupa dengan sifat ini. Memang orang yang hatinya tidak ada tauhidnya pasti lupa kepada Allah. Gak mungkin ada gak ngaku. Ngaku gak ngaku pasti lupa. Buktinya, dikir gak lanjut gitu. Dikir itu sing asli ya gak dengar orang. Ini seperti ini. Ingat supaya nggak lali, supaya nggak lupa. Banyak orang lupa pada Allah. Pada matahari disediakan, nggak pernah bangkrut, nggak pernah ngecas. Siapa yang ngecas matahari? Sumbernya saya mencari. Dapat PR ini, dari cabang 12 ya. Dapat PR untuk menemukan sumbernya CES. Kalau sumbernya HP CES ini kan. Nah ya, tapi sekarang PR. Tanggal berapa ini? Ya, dikumpulkan besok eksperimen ini. Besok tanggal 15 ya, akan datang. Dikumpulkan Mas ini ketuanya. Ya, dikumpulkan PR-nya, sumbernya matahari Mas. Jadi dikasih PR aja. Kalau ada pengajian, yainya saya turun. Yai, saya ini nggak tahu apa-apa. Terus kenapa? Tolong ya ditunjukkan sumbernya matahari itu di mana. Sumber CES-nya itu loh. Apa? Sumber CES-nya. Sumber CES-nya. Oh alah, enggak ngerti tahu kita koi. Ya sampean aja, ayo latihan bersama, riyadhah. Ayo latihan mencari Allah. Bisa tak sekarang? Latihan. Aku tak mencari tutupnya aqua. Saya cari di sini. Ini latihan ini. Enggak menemukan, bisa menemukan. Pandai apa tidak? Oh bisa, pandai ya. Tidak menemukan menjadi menemukan, kan pandai. Itu termasuk pandai kan. Latihan. Udah, ini latihan. Tadi nggak ada, saya temukan. Nah, cara syariat. Oh. Ya bisa, siapa yang bisa menemukan ini? Yang menjadikan saya menemukan. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang zaman kan ketemu barang-barang yang baru. Ini kan baru semua khawatir kan. Sekarang temukan mana yang lama. Nah, yang lama itu yang menemukan. Yang menjadikan kita pandai, mas kuliah di sana. Entah kuliah apa enggak peduli. Yang penting pandainya dari siapa? Allah. Apa dari dosen? Rampas semuanya. Dosen enggak punya apa-apa. Mau apa? Nggih. Hakikat. Nah, syariatnya ya dari sana. Makanya syariat sampai hakikat harus ada pagernya dua-duanya. Kalau nggak ada pagernya, ya buktinya zaman punya rumah ya ada dindingnya gitu kok. Kalau ilmu nggak ada pagernya bagaimana? Jadi sama dengan rumah nggak ada pagernya, nggak ada dindingnya. Lalu rumah model apa? Rumah model apa? Biasanya juga gitu, orang di dunia seperti ini punya Tuhan namanya Allah, tapi tidak bisa menemukan dindingnya zat Allah. Dinding maksudnya itu menemukan barangnya gitu. Ya sama dengan rumah nggak ada apanya. Dindingnya ya nggak bisa selamat lah. Barang-barangnya bisa diambil orang. Ilmu juga gitu, dibuntel sing rapet, ditaruh di sini, di dada. Allah tidak melihat rupa, Allah tidak melihat apa-apa, yang dilihat hatinya. Walaupun orangnya jelek, walaupun orangnya cantik, walaupun orangnya ganteng, nggak lihat Allah. Ngapain melihat seperti itu? Kamu besok jadi tanah juga, nggak lihat apa-apanya. Yang dilihat apanya? Hatinya. Yang ada apanya? Tauhidnya ya. Berarti sampean sekarang, mulai sekarang, jangan sekali-kali ngaku pinter. Karena apa? Kalau ngaku pinter berarti apa? Ya syirik. Syirik apa musyrik? Ada dua. Kalau syirik itu sifat yang mendarah mendaging dalam hati kita. Kalau musyrik ya sampean. Musyrik itu isim fa'il. Isim fa'il nabu sorob. Nah sini saya nggak pernah ngaji nabu sorob. Saya saya kasih keterangan saja. Ingin bisa bahasa iku nabu sorob. Fa'alayab ulu fa'lan wa maf'alan
wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun mif'alun. Dulunya tidak bisa. Sekarang pandai membaca dan bisa seperti itu. Siapa yang menjadikan bisa fa'ala yaf'ulu fa'lan? Nah, gitu. Sudah sekarang nggak boleh sombong nggih, nggak boleh aku gede rumangsa. Ibu nggak boleh, aku gak masak, gak ngarep mangan penuh. Aja ngono to lah, Bu. Iki bolos saya ini. Nggak boleh ya. Jadi semuanya siapa? Allah. Ya sudah semuanya. Apa yang perkara yang sulit di dunia dan apa perkara yang mudah, semua yang ngajari Allah. Saya ngaji tauhid, kalau tidak diajari Allah, nggak bisa bicara apa-apa. Nggak bisa menerangkan seperti ini. Ini berarti Allah ngasih saya ilmu. Loh, ngasih. Kenapa kok dikasih, Pak? Karena butuh. Akhirnya dikasih. Kita kasih ilmu. Terangkan ya ke sana. Terus saya nggak mau tahu. Wah, sampean kok nggak saya ajari tauhid, nggak ngerti sampean. Saya bicara gitu, kalau dilihat dari tauhid benar apa salah? Ya salah. Yang benar, para jamaah dengarkan saya bicara, bahwa saya ngajar tauhid ini seandainya tidak diberi ilmu oleh Allah, tidak akan bisa mengajarkan. Ini yang benar. Bisa membedakan, Mas? Nah, supaya ada gunanya. Apa? Ngaji seminggu 2 kali ya. Macam enggak payah. Saya lihat, saya sama juga payah juga. Longgone ada yang gini, bodoh payah ya, nggak ada. Walaupun apa kelihatannya tegak gini ya merasakan, rasanya hati tersiksa juga. Mau keringan pokoknya mau, oh no, walah, mau ngaji tuwek-tuwek ngene ya apa? Bahasa campuran lah Mas, sampean beli rujak campur. Ini Bapak campuran aja nggih? Campuran aja nggak apa-apa. Dalilnya apa? Itu tadi mau kalinya apa sih? Mau apa? Jahilan apa janggelan? Apa Bu? Apa? Kaunuhu jahilan kan bukan G itu. H ya. Saya khawatir baik keliru. Kaunuhu jahilan. Artinya tidak mungkin Allah bodoh. Wong Allah ngajari orang seluruh dunia bodoh. Gak mungkin. Jadi sampean mulai sore hari ini ayo sadar bahwa semua ini yang ngajari adalah Allah. Membuat ini sebenarnya tidak gampang ini. Sulit juga walaupun seperti ini. Tapi bisa jadi gini loh. Mewarnai seperti ini juga enggak gampang ini. Sulit juga. Tapi kok bisa terwujud? Iya, jangan lupa. Sifat nomor 9 dengan nomor berapa? 16. Ya, nomor 9 kan ilmu. Artinya pandai milik Allah. Kalau kaunuhu aliman, manusia menjadi pandai, ini yang menjadikan pandai adalah Allah. Jadi kedua-duanya milik Allah semua. Kalau semuanya milik Allah, lalu kita bagian apa? Uman apa? Enggak uman apa-apa. Berarti kalau Allah pandai, sampean apa? Bodoh. Yang mengajarkan tauhid sore ini adalah bodoh. Yang diajarkan juga bodoh. Yang mendengarkan bodoh. Saya bodoh yang mengajarkan. Kemudian sampean yang terima keterangan juga bodoh. Berarti kapan pandainya? Enggak ada pandainya. Selama Allah punya sifat ilmu, berarti sampean enggak ada pandainya. Iya, bodoh semuanya. Apa di sini sampean dibodoh-bodoh seperti ini mangkel dah? Loh, kalau mangkel ya bilang aja nggak apa-apa. Kalau saya jangankan dibilang bodoh, dibilang badang kemarin, saya juga sadar. Iya, saya ini badang. Kalau saya nggak ngaku badang, berarti kan hidup. Dunia yang hidup siapa? Ya zat Allah. Loh, sama seperti itu. Besok kalau ada acara, langsung aja. Acara terakhir akan disampaikan oleh Pak Badang. Kepadanya dipersilakan.
Bisa seperti itu. Yang protokol Pak Rohmat, terus Marono yang apa kiroat siapa? Yang Mbah itu. Saya mau kiroat ya apa perkiraannya? Enggak apa. pada pada jamaah itulah keterangan panjang lebar tentang sifat nomor 16, yaitu sifat kaunuhu aliman. Keterangan untuk nomor 16 contreng selesai.